Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Sekarang ini lagi banyak nih brand-brand yang masukin keyboard dengan form factor TKL atau 10 keyless dan 60%. Dari kedua tipe keyboard tersebut, pastinya yang laku di pasaran itu adalah keyboard ukuran 60%. Nah, gimana nih nasib dengan keyboard untuk ukuran TKL? Apakah selaras dengan keyboard ukuran 60%? Sepertinya keyboard form factor 60% masih mendominasi untuk pasar Indonesia, tapi nggak cuma di Indonesia sebenarnya, bahkan di seluruh dunia. Nah, gue juga udah pernah nge-review itu sebuah keyboard mechanical dari Corsair dengan ukuran 60% yaitu Corsair K65 Mini RGB. Itu linknya gue udah taruh di atas, kalian tonton aja videonya. Di video kali ini gue akan review sebuah keyboard TKL dari Corsair K70 RGB. Apakah selaris dengan keyboard 60% tersebut? Ya, kita juga nggak tahu ya. Dan ini adalah videonya. Gue nggak yakin juga sih sebenarnya keyboard K70 TKL ini bisa mengalahkan K65 Mini RGB dari segi penjualan. Apalagi sekarang ya, lagi demam keyboard 60% ya kan? Tapi nggak apa-apa, pastinya ada plus minus untuk memilih sebuah keyboard dengan ukuran 60%. TKL atau full size, kan tiap orang itu berbeda-beda pastinya memilih sebuah keyboard untuk kegunaan masing-masing. Oke, dari segi packagingnya sih ini K70 TKL ini untuk ukuran boxnya itu jelas ya, lebih besar lah dibandingkan K65 yang udah pernah gue review tersebut. Nah, kalau isi di dalam boxnya itu dia ada sebuah keyboard K70 TKL, terus juga ada kabel USB Type-C dengan panjangnya itu 1,5 meter, ada keycaps cadangan ya, terus juga berikut dengan keycaps pullernya, dan ada manual booknya. Jajan keyboard TKL dari Corsair sebenarnya ada beberapa, yaitu K63 dengan versi wired dan juga versi wireless. Kalau K63 itu nggak ada RGB sih setahu gua ya. Dia itu ada dua versi untuk LED backlight-nya yang ada warna merah dan juga yang warnanya itu biru. Terus juga ada lagi keyboard K65 Lux RGB ya, itu konektivitasnya wired. Nah, kalau ini sudah ada RGB, dan yang terakhir itu adalah K70 TKL yang akan kita bahas di video kali ini. Sekarang kita bahas untuk desainnya. Sebenarnya, desain keyboard dari Corsair dengan form factor 10 keyless ataupun full size, modelnya itu gak jauh beda ya sama yang ini. Jadi semuanya itu mirip-mirip, yang memberikan fitur-fitur yang di keyboard full size-nya itu ke K70 TKL ini. Seperti K100 RGB yang terbaru itu benar-benar mirip banget desainnya sama K70 ini. Sebenarnya ada kayak dilakukan di bagian atas sisinya itu juga, terus K100 ya, ada tombol-tombol multimedianya yang banyak banget. Terus sekarang itu dimasukin lah multimedianya tadi di keyboard K70 ini. Nah, cuman bedanya nggak ada tombol makro di sisi kirinya. Terus juga nggak ada kayak scroll wheel untuk di bagian sisi kirinya, itu juga nggak ada. Nah, oke, di bagian kanannya ini ada scroll wheel yang cukup panjang juga, yang bisa digunakan untuk mengatur volume dari PC kalian. Ya, ini berguna lah kalau untuk fitur ini. Apalagi kalian itu keyboard ini untuk menonton film atau nge-YouTube. Nah, kalau nggak ada scroll wheel volume seperti ini, pastinya bakalan repot banget ya. Kayak kecilin volume itu lewat Windows ataupun dari speakernya. Nah, sama di sebelahnya itu ada tombol mute. Nah, terus juga setelah itu memiliki tombol Windows Clock. Pengaturan cahaya dari keyboard ini itu juga ada, terus juga ada tombol switch profile. Oke, nah kalau untuk di bagian tengahnya ini ada logo dari Corsair yang bisa nyala-nyala atau ada RGB-nya yang dilapisi oleh kaca atau akrilik gitu ya, yang berwarna hitam glossy. Ya, yang dimana semakin mewah untuk keyboard ini. Nah, kalau untuk di sisi kirinya ini juga ada tombol multimedia seperti kayak next, play pause, previews, dan stop. Nah, sebenarnya ini juga jarang-jarang banget ya, keyboard dengan form factor TKL atau 10 keyless seperti ini memiliki banyak tombol-tombol multimedia seperti K70 ini. Nah, rata-rata keyboard dengan ukuran full size 100% itu baru memiliki tombol multimedianya yang banyak seperti itu. Itu rata-rata ya, nggak semua loh. Bahan material yang digunakan, dia ini menggunakan bahan plastik yang sangat solid kalau untuk di bagian bawahnya. Terus juga kalau untuk di bagian atasnya, itu juga dia menggunakan material aluminium brush metal. Ya, ini membuatnya semakin nampak mewah. Setelah itu untuk di bagian sisi kiri bawahnya itu ada logo dari tipe keyboard ini, yaitu K70. Ya, seperti di video-video gue sebelumnya, Corsair itu bakal nempatin semua tipenya itu di bagian
pojok dari modelnya yang kayak seperti ini untuk gaming peripheralnya. Nah, kalau untuk font dari keycaps-nya atau keyboardnya ini semua terlihat jelas dengan standarnya fontnya ya. Apalagi dia ini sudah dilengkapi oleh RGB yang kalian bisa atur dengan selera kalian masing-masing. Sebelum kita ngomongin RGB nih, ini lucu banget ya. Pas gue awal-awal colok ke PC ya, keyboard ini, itu kan langsung nyala tuh LED merahnya aja. Jadi nggak bisa ganti-ganti RGB. Nah, ini juga gue udah cari-cari untuk cara di YouTube ya. Kayak di YouTube itu gimana sih caranya switch profile-nya, ataupun cara nampilin RGB itu seperti apa, gue nggak tahu. Sampai gue cari untuk manual book-nya, itu juga nggak ketemu. Dan yang paling pinternya lagi, akhirnya gue nemu cara ya untuk mengubah tombol RGB switch-nya itu ada di bagian atas ternyata, yang bisa digeser ke kiri. Coba aja kalau kalian lihat sekilas nih, tombol untuk digesernya itu nggak kelihatan kalau ini bisa digeser. Jadi ya gue nggak ngeh gitu kayak kalau ini itu nggak rusak. Awalnya gue ngira ini rusak. Keyboardnya memiliki switch ke mode turnamen, jadi kalau kalian ganti ke mode turnamen, itu bakal ngubah LED-nya jadi warna merah. Yang katanya itu nggak bakal ganggu sih, pas lagi kalian bermain game atau lagi turnamen. Dan juga dia ini menonaktifkan beberapa tombol-tombol di keyboard ini, jadi emang difokuskan untuk bermain game aja. Jadi kalau kalian mengganti ke mode turnamen ini. Oke lanjut. Nah, dia ini juga bisa atur RGB-nya lewat software iCUE. Nah, tapi nggak cuma lewat software aja kalau untuk ganti-ganti RGB, tapi juga bisa lewat dari keyboardnya dengan cara seperti ini. Function dari nomor 1 sampai dengan nomor 0 ya kalian bisa ganti aja. Terus juga kalau untuk mode kayak kalian tuh bisa iramanya ke kiri atau kanan, itu kalian bisa ganti aja dari untuk buka kurung atau tutup kurung seperti itu. Terus juga kalau untuk tingkat kecepatan dari RGB-nya kalian bisa menggunakan tombol plus ataupun minus yang seperti ini. Nah, ini benar-benar mempermudah banget untuk kalian yang lagi males buka-buka software, ini kayak gua. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mau switch profile RGB-nya lewat keyboardnya, itu kalian harus quit dulu ya aplikasi atau software di PC kalian yang iCUE-nya itu kalian quit dulu, keluar dulu, matiin software iCUE-nya ya, baru kalian bisa mengganti lewat keyboard. Nah, tapi kalau masih aktif software atau aplikasi iCUE-nya di PC atau laptop, ya itu nggak bakal bisa kita ganti switch RGB profile-nya lewat keyboard. Itu nggak bisa.
Dia ini memiliki daya tahan hingga 100 juta klik. Ya, kira-kira pokoknya keyboard ini daya tahannya itu lama banget, bisa bertahun-tahun. Nah, keyboard ini menggunakan switch dari Cherry MX Speed yang berwarna silver, yang dimana kalau switch ini pas ditekan itu enak banget feel-nya, empuk, dan juga nggak berisik. Nah, ya berisik sih, cuman kan nggak kayak Blue Switch itu berisik banget kalau lagi dipakai, nggak ramah lingkungan, apalagi kalau kalian tuh suka bermain game di malam hari. Dan ngomong-ngomong, kalau Switch ini dia sangat sensitif banget ya, karena kalau kesenggol sedikit, ini langsung respon. Dan menurut gua ini keren banget kalau untuk bermain game e-sport, dan kecepatannya itu lebih cepat K70 TKL ini dibandingkan seri dari K100 RGB yang harganya lebih mahal. Dia ini sebenarnya dipadukan oleh mouse Cyber RGB ya, yang ini satu set Champion Series yang dimana pemain e-sport yang terkenal ini memakai peripheralnya sebagai senjata utamanya untuk turnamen. Keyboard ini juga sudah didukung oleh Axon teknologi ya, sehingga memiliki 8 kali kecepatan dari keyboard gaming yang lainnya, apalagi ini sampai 8000 Hz. Dan respon time-nya itu 0,125 milisecond, yang ada pilihannya itu juga untuk 4000 Hz 0,25 milisecond. Nah, nanti kalian ada notice ya, jadi kalau untuk peringatan kayak gitu, kita okein aja, sebenarnya nggak apa-apa. Ya, kalau dia muncul notice seperti itu, kita aktifin aja, itu paling tertinggi, yang katanya sih membebani dari CPU kalian, ya, tapi nggak terlalu signifikan lah kalau untuk pengaruhnya, jadi ya menurut gue aman-aman aja. Nah, polling rate di K70 ini itu cepat banget ya, bahkan lebih cepat dari keyboard K100, yang dimana itu harganya lebih mahal dari keyboard K70 ini. Nah, jadi kalau ditekan sedikit itu bener-bener cepat banget responnya, karena gue udah cobain K100 dan K70 ini. Gue ngerasa perbedaan feel-nya itu jauh beda banget. Tapi yang jelas di K70 ini lebih cepat dari K100 yang tadi gue juga udah bilang ya. Dan kegunaannya ini lebih cocok banget untuk kalian itu pecinta game e-sport kayak Valorant ataupun game-game FPS yang lainnya. Yang dimana itu membutuhkan kecepatan tangan kalian untuk bermain game, jadi emang nggak ada delay sama sekali untuk keyboard ini. Udah deh, keyboard ini menurut gue udah mantap banget. Nah, apalagi ukurannya itu 10 keyless yang jauh lebih kecil dari ukuran keyboard full size. Gue sih cobain keyboard ini udah semingguan ya, kegunaannya lebih banyak gue gunain itu untuk bermain game aja sih, dan itu enak banget. Kalau untuk ngetik-ngetik ya, kalau menurut gue ini kurang cocok, tapi kalau untuk kalian nyobain ya bisa aja, tapi kalian harus adaptasi lagi nih, karena dia ini sangat sensitif banget untuk keyboardnya ya, jadi kayak kesenggol dikit itu udah respon gitu. Apalagi keycaps-nya ini pun adalah tipenya itu PBT keycaps ya, jadi kalian tuh bisa custom untuk keycaps-nya. Terus juga kalau untuk kabelnya ini juga bisa diganti dengan coil cable. Terus kalau K70 TKL ini dibanderol di harga 1.899.000-an aja ya. Nah, ini adalah salah satu keyboard yang sangat gue rekomen banget ya kalau untuk kalian jadiin wishlist-nya.
Atau kalian ada budget lebih atau pengen beli keyboard, ya nggak usah pakai pikir panjang lagi gitu ya. Apalagi kalian itu pecinta Corsair semua ya. Jadi menurut gue ini adalah pilihan yang tepat. Oke, mungkin review gue mengenai keyboard TKL atau 10 keyless dari Corsair K70 RGB ini sampai di sini aja. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you in the next video.